Namanya dari awal udah Cangcuter ya? Dari awal di Cangcuters. Itu gara-gara nggak pakai celana dalam apa gimana sih sebenarnya? Sampai suatu saat lagi nongkrong, tiba-tiba ada sosok gitu, rada menyeramkan. Ya namanya anak muda kan, begitu datang, Bil, inget aing tuh, cina gitu kan. Tiba-tiba datang sosok seperti itu, bayangkan kan, Bandung, anjir saha iya gitu kan. Aing bal, cina. Si Cangcut itu mah yang dari tadinya anjing Cangcut karena gitu. Jadi lucu banget. Nyokap gue tuh sempat risih. Kenapa nama bandnya Cangcuters kan? Ya, Gitu. karena dia mau ngebanggain anak saya vokalisnya. Hal yang gua tadi ketemu si Cangcut itu terjadi sama nyokap gua kali ya. Wah, anak ibu ini yang ngeband apa nama bandnya Cangcuters, nah itu langsung Cangcuters gitu kali ya. Iya sih. Anak ibu yang vokalis bukan. Iya. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama ini teman bermusik yang baru ketemu. Teman tapi kirain teman tapi mesra. Tria Cangcuter. Halo. Dia berteman secara panggung, tapi gue belum pernah main nih. Baru sekarang gue ketemu dia dan ternyata asik. Ternyata sebaya kita ya. Ngobrolnya ngenahnya. Amin. Alhamdulillah. Seru-seru. Ini Bapak ini adalah sangat legendaris sekali dulu yang selalu menemani kami perjalanan zaman-zaman ngampus gitu. Serius. Dengerin lagu Elemen. Yang rock and roll udah nggak ada rock and roll. Iya, lagu yang itu doang sebenarnya. Rahasia Hati. Jadi ibaratnya kita kayak punya playlist tuh. Lagu-lagu untuk gitu. Salah satunya Rahasia Hati. Oh iya, berarti pernah pacaran lah ya. Ya, gitulah. Nggak mungkin enggak ya. Jadi itu apa tuh kalau di jalan. Kan gua kuliah di Vkom Unpad kan di Jatinangor. Tinggal di Bandung. Nah, gua Dipa yang main bass sama Kibil yang main gitar itu semuanya domisili Bandung. Kalau berangkat ke kampus bareng. Bisa bareng. Oke. Nah, kieu Tria. Jadi, gue pengen tahu yang pertama adalah Tria Cangcuter. Sebenarnya nama lu Tria siapa? Nama gue aslinya Muhammad Tria Ramadhani. Oh, bukan Satria? Bukan. Muhammad Tria Ramadhani. Oh, ada hubungan sama Nia Ramadhani? Ya sama ini bakrinya gue. Nggak ada. Muhammad Tria. Oh, jadi Tria sekarang Tria Cangcuter karena ngetop ini. Iya, Oke. Siapa Tria Cangcuter itu? Siapa Lu ya? dari asalnya dari mana? Keluarganya apakah musisi kah apa bukan? Lu dari keluarga apa sebenarnya? Gua dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bukan musisi? Bukan. Bokap gua kerjanya dulu di Telkom, nyokap gua PNS. Oh, nggak ada yang musisi ya? Nggak ada sama sekali. Aki, Nini? Nggak ada. Bokap bisa main gitar tapi ya bukan bisa disebut musisi. Ya bukan juga pekerja lah. musik. Bukan pekerja musik gitu. Jadi nggak ada sama sekali. Bahkan kalaupun gua runut dari ke atasnya, yang berkecimpung di dunia seni pun bisa dibilang nggak ada. Malah generasi setelah gua, jadi kayak gua punya sepupu, punya anak tuh. Ponakan-ponakannya banyak tuh. Ada yang tapi bukan dari yang keluarga lu. Nggak ada yang keluarga seni malah kalau di gua gitu. Jadi memang. Lu asli Bandung? Asli Bandung. Nyokap bokap orang Bandung? Nyokap bokap nggak. Nyokap itu besar di Solo. Oh, oke. Orang Solo. Kalau bokap itu Surabaya, Mojokerto gitu. Tapi SMP mereka di Bandung ketemunya. Tapi bahasanya masih Jawa dong ya? Masih, keluarga gue kalau misalnya ya kalau di rumah, lu juga ngerti bahasa Jawa? Ngerti. Gitu. Campur sih sebenarnya karena tapi dia mah sudah banget. Iya, karena kalau gue sih karena emang udah dari lahir. Tapi KTP gue Padang. Hah? Numpang lahir doang. Numpang berojol, habis itu setahun gue ke Bandung. Oke. Jadi nggak sesuai lah medoknya. Iya, nah tapi nenek gue dari ibu itu nenek gua dari ibu itu orang Cianjur, Bandung. Jadi Bandung. Emang dua bahasa itu gua tahu. Menguasai ya. Oke. Lu itu adalah orang yang sekolah di Bandung, berarti SD, SMP, SMA, sampai kuliah di Bandung. Di Bandung. Edan tuh bosen. Nggak tahu ya. Justru gue malah males keluar Bandung. Gue tuh bener. Gue sempat abis nikah setahun di Jakarta. Terus itu nggak betah. Nggak betah ya? Iya. Kayaknya, udah gue nyempit-nyempitin Jakarta, udah balik Bandung lagi aja deh. Nah, lu dari kapan mulai musik? Main musik tuh yang lu seneng nyanyi, bikin lagu, apa segala macam? Teletik? Sebenarnya
gua mengerti ngeband itu SMP sih lah, standar gitu, SMP gitu. Dulu meskipun dari kecil gua udah dikursusin, misalnya dulu tuh ada kalau zaman tahun 90-an awal tuh lagi musim yang namanya organ. Yang atas bawah itu organnya. Iya tahu Ya kan? ada kakinya, ada kakinya. Iya, organ. Ya organ ya ada kakinya juga. Iya, ada kakinya, bassnya, ada gitu. bassnya. Nah, itu dilesin sih dulu, cuman gua tuh sebenarnya belum melek musik lah, jadi ya karena disuruh aja gitu, itu jadi nggak ngerti, nggak ada nyisa nih sampai sekarang. Itu kan setiap les kesel ya? Iya apa ya? Iya setiap les apa sih ini gitu loh. Kayak gue belum suka musik juga, misalnya kayak punya lagu favorit apa itu belum lah gitu, belum zaman itu. Nah SMP lah mulai pengen ngerti nih band, karena mulai ada kayak kalau zaman dulu sih sebutannya bazar, sekarang pensi kali ya gitu. Pensi. Mulai banyak pensi kan nontonin, ada band. Jadi ngerasa, wah anjing, anak band keren gitu ya. Gue pengen kayak gitu kayak gitu. Nah, berhubung karena gue nggak bisa main alat musik gitu kan, jadi iya cuman les sebentar ya. Iya les sebentar gitu, nggak nyisa lah itu mah, pokoknya sekarang juga. Cuman kalau kata temen gue, tangan lu tuh sebenarnya udah bener loh, cuman lu aja yang nggak tahu chordnya di mana gitu, tapi tangannya tuh masih ada lah. Megangnya udah bener. Karena anak les dulu sempat. Karena anak les gitu, lumayan. Gitar? Nah gitar akhirnya SMP itu gua belajar ya gitu. Karena gue berpikir masa mau ngeband nggak bisa main gitar acan sih gitu kan. Tapi sebenarnya awalnya gue malah les drum. Bisa? Enggak. Buang-buang duit. Makanya. Tapi punya drum? Hampir untung nggak dibeliin, untung belum dibeliin. Jadi gue setahun les drum gitu. Ya itu, jadi entah kenapa ya. Sebenarnya mungkin basicnya tuh bukan secara musikalitasnya kalau gue gitu. Tapi mungkin kalau gue inget lagi ke belakang gitu, gue ini selalu kalau sekarang nggak pernah kepengen, misalnya gue vokalis tapi gue bilang gue bukan penyanyi, gue tuh performer gitu. Gue lebih kayak ngerti bahasanya tuh gue acting aja sebenarnya di panggung itu gitu. Jadi vokalis tuh kalau gaya gue punya. Iya gitu. Suara. Ya. Udah dibanding bapak ini mah jauh lah pokoknya saya sih. Saya pengen punya gaya susah. Jadi memang akhirnya itu yang nge-create gue dari kecil memang kayak misalnya gampang banget menyerap, misalnya abis nonton film Jet Li nih gitu. Jadi siapa? Jadi Jet Li misalnya kayak gitu, atau impersonate Michael Jackson, jadi kayak Michael Jackson gitu. Terus gitu. Pikiran-pikiran konsep itu tuh udah dari kecil, banyak imajinasi yang gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gitu, gue pengen kayak gini. Dan untung lu orangnya bukan yang introvert berarti ya? Introvert. Biasanya orang introvert. Oh iya. Iya. Gua sebenarnya nggak terlalu gue sih berteman sama semuanya, tapi teman dekat gue bisa dihitung gitu. Tapi kalau lu untuk yang misalnya lu mau ngegaya acting apa, tapi kan itu gue pernah nanya sebenarnya. Ada malunya. Iya, sebenarnya kalau gue pernah nanya ke psikolog kenapa rata-rata. Jadi kalau kata psikolog sebetulnya rata-rata yang profesinya sebagai vokalis itu sebenarnya introvert. Jadi dia itu kenapa mau di atas panggung dan tidak malu, karena kalau bahasanya psikologis itu pakai topeng. Jadi sebetulnya tidak ada yang saya itu introvert. Tapi ya maksudnya apapun itu nggak masalah gitu. Memang hanya pengaplikasiannya aja yang berbeda, caranya aja kan, itu caranya aja. Ya mungkin gue juga seperti itu. Gue menganggap kalau sekarang nih setelah gue mengerti seni, gue tuh di atas panggung gue anggap itu adalah seni panggung gitu. Jadi gue memang tidak berperan sebagai gue sebenarnya. Ya kenapa harus malu, bukan gue kok. Iya, gitu ya, jadi gitu ya. Gitu ya, gitu. Gue menggunakan persona yang lain kalau di atas panggung gitu. Oke. Waktu lu bermusik itu pertama udah langsung cangcuter? Belum. Jadi band-band di SMP dulu tuh. SMP belum. Jadi vokalis dipecat. Bukan temen kecil ya berarti ya? Bukan. Oke. Gitu SMP. Dipecat gitu. Saya nyari penyanyi. Iya, itulah pokoknya. Bukan kamu gaya melulu. Gaya aja gitu kan. Nyanyi kemana aja lu gitu. Malah SMA bikin lagi, sampai akhirnya gua kelas 3 SMA punya band yang rada bener. Itu juga formatnya vokalisnya berdua. Yang satu vokalnya lebih bener lah gitu. Lebih bener. Lu gayanya oke. Ya, gua ininya. Oke. Cuman memang gue ya itu tadi gue bilang imajinasi kali ya. Jadi beberapa band itu sebetulnya dipecatnya bukan karena gini. Gue tuh kayak harusnya begini dong, harusnya gitu dong, harusnya gini. Cuman kan lu nyanyi aja nggak bener, nggak sok-sok ngatur kayak gitulah gitu ibaratnya. Namanya anak kecil kan dulu kan gitu. Jadi lu tuh banyak maunya, banyak bener gitu. Ya mereka nggak terima kan gitu ya, maksudnya lu nyanyi aja nggak sebagus itu gitulah gitu intinya. Jadi sok-sok ngatur segala macem bla bla bla. Sekarang yang ngomong gitu nyesel sama lu?
Ya. Nggak usah lah, lu nggak usah nyesel. Kalau gua udah bener dari dulu belum tentu kayak sekarang gitu. Oke, terus. Sampai pada di titik sebetulnya gue seneng ngeband, gue seneng tampil dan gue seneng konsep hal-hal yang berbau entertainment sebetulnya kayak gitu. Jadi sampai pada tahap gue tuh berpikir gue mah kayaknya nggak bisa ngeband. Kalau ngeband bayangan gue tuh kayak harus gue dibagi 5 atau dibagi 4 harus sama pemikirannya. Oh, lu berpikirnya begitu? Iya gitu. Karena takut nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok gitu, nggak akan ada yang cocok. Sampai akhirnya ya ketemu mereka ini The Changcuters, itu gue emang kayak mind blowing banget sama mereka. Itu bisa tiba-tiba satu frekuensi semuanya. Nggak, mereka tuh teman SMA, teman bukan? Kampus. Sebelumnya nggak kenal? Nggak kenal. Oh. Teman kuliah gua. Jadi kita Di Unpad semua berarti? Di Unpad. Gua di Pak Kibil itu di Vkom Unpad dulu. Meskipun gue cuma setahun di Vkom Unpadnya, terus gue pindah ke ITENAS DKV kan. Oh. Tapi ya gue deket banget sama mereka gitu. Meskipun gue pindah kuliah, gue mainnya sama mereka terus gitu. Oke. Nah di situ gue baru yang gila ya ini. Semua yang gue bayangkan bikin band itu mereka terima, dan malah mereka tanpa harus gue ngomong harus begini, mereka duluan tuh. Dan lu sefrekuensi, Bener, gitu. Gitu. Jadi kayak nggak nyangka banget gitu, kayak bisa ya ternyata gue ketemu orang yang sepemikiran kayak begitu gitu. Jadi sempet hopeless tuh ya untuk bikin band tuh. Ya udahlah gitu kayak. Pernah begitu ya? Nggak mau gue solo aja, Enggak lah, karena gue terlintas. nggak kepikiran kalau itu. Gue seneng ngeband, gue seneng at the team gitu, teamwork gue seneng gitu. Kalau sendirian gue nggak males gitu. Kalau harus ibaratnya bahasanya ngartis sendirian tuh gue nggak seneng sebenarnya. Oke, nih pada saat itu lu bikin sama si Changcuter ini tahun berapa itu terjadi? Jadi gue tuh kuliah tuh tahun 2000 di Vkom Unpad, bikin Changcutersnya itu baru 2004. Gue kuliah ya 2000, bikin Changcutersnya 2004 gitu. Jadi setelah lama berteman, ya sih sebenarnya mereka udah hampir lulus dari kampusnya masing-masing. Jadi udah pas gitu, begitu lulus. Jadi alhamdulillah Changcutersnya jalan, kita udah lulus semua gitu. Jadi emang ini berarti inilah pas banget ada yang ngatur ya, alam semesta. Sepertinya begitu. Ya sih udah pastilah gitu, kayak gitu. Oke, kita minum dulu. Oh siap. Ya. Apa nih? Wih. Nah, ini kita sambil minum Alang Sari Cool. Alang Sari Cool. Iya. Ya. Lu kalau misalnya menjaga suara tetap bagus, tetap stamina lu bagus, gimana tuh? Jadi gue tuh punya kelemahan, Bang. Kelemahan gue tuh kalau yang pertama, yang pasti kurang istirahat. Harus tidur. Oh, lu harus tidurnya harus cukup. Jadi dalam waktu ngelewatin satu hari itu gue harus tidur cukup, sama nggak boleh batuk. Oh gitu. iya. Jadi memang kalau batuk mau denger itu. Iya, makanya. Ya. Jadi gue tuh kalau misalnya pokoknya ngedrop dikit aja udah tegang tuh sebenarnya. Gitu. Apapun itu ya gitu, misalnya entah tiba-tiba kayak demam atau ya panas dalam kayak gitu-gitu. Iya, benar. Nah, kalau gue ini apa tuh? Jadi ini salah satunya nih. Alang Sari ini. Alang Sari. Lu harus cobain, lu harus pakai ini. Karena apa? Karena si Alang Sari ini rasanya enak. Lu udah cobain? Iya, tadi enak banget. Rasanya enak. Bisa diminum tiap hari. Bisa. Panas dalam hilang. Oh gitu. Ini tadi begitu khasiatnya. Gue pikir tadi ini minuman enak-enak aja gitu tadinya. Nah, di sini tadi dia pakai bahan alami. Iya, bener-bener. Ada akar si alang-alang, pasti namanya kan alang-alang. Ada jeruk nipisnya, ada asam-asamnya. Iya, ada asam-asamnya tadi dapatnya. Terus cincau. Tahu cincau? Tahu, masa nggak tahu cincau? Ada cincaunya juga. Kayaknya ya, rasa cincaunya ada soalnya. Bisa buat tajil dong kalau gitu ya. Ini pokoknya bisa diminum tiap hari. Jadi gue tenang. Bener. Coba kayak itu. Dan setelah coba minum bareng sama gue. Coba minum lagi. Rasain. Cheers dulu. Cheers dulu, oke. Keluar dalam. Ya enggak? Bener loh. Saya. Mantap. Terus, Mamen. Waktu lu bikin Changcuter itu, langsung di sini lu kepala lu, kita bikin band yang harus meledak. Gitu nggak? Meledaknya mah maksudnya langsung booming. Oke. Waktu bikin konsepnya itu dulu. Ya, jadi gini. Ataukah udahlah kita bikin aja, yang penting mah jalan.
Cangcuters itu dibikin sesuai dengan passion semuanya. Bener-bener emang kita pengen bikin kayak begitu, Ben. Jadi gini, gua bertiga ini tuh dulu seneng banget main dan seneng banget nonton live music. Dulu di Bandung tuh kampus-kampus tuh hampir tiap malam minggu, SMA tuh tiap malam minggu gitu, masih ada acara kan. Nah, gue tuh pekerjaannya masih Kibil masih Dipa tuh bahasa gua dulu tuh eksis yuk malam minggu, gitu. Dateng. Nah, dasar orang Bandung kali ya. Jadi kalau habis nonton band, selesai nonton band itu pasti dibahas. Ini band tadi keren, tapi sayang ya, kok begini, ininya gini-gini, harusnya gini-gini. Nonton band ini, band ini juga keren. Iya, tapi kalau ininya gini pasti lebih keren, gini-gini. Nah, semua yang tapi-tapinya itu, kan makanya gue berteman 2000, baru 2004 bikin tuh. Jadi ibaratnya kayak nge-research. Ya kan? Gitu, kayak nge-research tuh. Akhirnya kayak, gila lu, daripada kita julit-julitin band orang gitu ya. Coba, kita emang bisa bikin yang menurut kita sempurna gitu. Ya ayo coba aja gitu. Dari akhirnya harusnya begini. Ya itu Cangcuters itu tuh hasil dari. Jadi kemauan lu semua dibikin, akhirnya itulah jadinya si Cangcuters. Yes, bener banget. Oke, itu tahun 2004. Bikin langsung original. Atau lu ngafe dulu? Oh enggak. Enggak langsung bikin lagu sendiri karena kita malas ngulik lagu orang lain. Lu itu band yang bukan ngafe dulu? Enggak ngafe dulu. Lu langsung original, langsung. Yes. Wow, original gitu langsung bikin lagu sendiri. Lagu sendiri. Oke, bikin lagu sendiri pun konsep nggak? Konsep. Kita bikinnya begini yuk, kita bikinnya kesini yuk, gini gitu. Iya, konsep juga gitu. Wow. Jadi memang ya di kala itu ya tahun 2004-an itu kalau di circle lagi di anak-anak lagi sukanya waktu itu sama band-band yang disebutnya sekarang garage rock revival gitu, kayak The Strokes, The White Stripes, The Libertines, kayak gitu, The Vines gitu. Nah, terus bahasanya kita dulu bercandanya, udah kita bikin band dedean aja yuk gitu. Dedean aja. Pengen lah bikin kayak gitu. Nah, cuman makanya ada kata hehe dede. Lo bukan beda lagi. Itu. Dedean. Makanya akhirnya terus tapi di saat itu pun di Indonesia ini juga lagi banyak tuh kayak ada The Brandas, The Sigit, ada segala macam lah gitu. Malah sebutnya lebih ke indie tuh ya. Iya, memang berbunculannya zaman-zaman itu banyak di indinya lah yang seperti itu kan gitu. Dan kita sangat suka tuh dulu ke gigs kayak gitu yang mereka main ini kan gitu. Terus akhirnya ya udah mulai banyak, terus ya cari celah gitu, maksudnya istilah ini udah kayak gini, kita bikin yang kayak gimana gitu. Nah, akhirnya musiknya The Cangcuters inilah yang kita anggap gitu yang berbeda sama yang lain meskipun masih di jalur yang sama gitu. Tapi wah, bisa nih nyelip di sini gitu. Jadi kalau misalnya bahasanya booming enggak, tapi kalau dulu niatnya adalah kalau musik itu pelangi, gua akan menambahin satu warna lagi deh gitu. Gitu. Gila sih. Ini konsepnya mantep sih. Gitu. Jadi memang jadi kan gua setelah ini sering ditanya nih kayak gimana nih sekarang udah lagi musim misalnya genre boy band waktu itu. Kalian merasa tersaingi? Gua mau main musik bukan buat main saingan gitu. Gua mau tuh alternatif gitu. Gua nggak harus semua Indonesia suka sama Cangcuters, enggak gitu. Gokil loh, tapi sampai ke situ-situ lu konsep ya. Iya. Berarti lu percaya berarti dong, semuanya percaya bahwa sesuatu yang dikonsep itu pasti akan jadi. Iya, sebenarnya gue lebih kayak ke anak-anak sih lebih kayak ke ketika udah suka, apapun yang terjadi nanti nggak akan nyesel. Oh iya, kalau itu iya. Kalau itu iya. Iya, begitu gitu. Jadi intinya bukan soal konsepnya ya. Bukan soal konsepnya. Jadi kalau udah ngejalanin, misalnya ya ini nggak jadi apa-apa, ya nggak apa-apa. Orang gue udah seneng ngejalanin prosesnya kok gitu. Oh iya. Kayak gitu. Jadi nothing tulus. Nothing tulus gitu. Semuanya nothing tulus kita jalanin. Ini masukan buat kalian juga nih. Bener juga sih. Kalau kalian menjalankan yang seneng, nothing tulus. Yeah. Kalau udah mah dititah, disuruh, tapi terbaikit, langsung cari kambing hitam. Habis nggak dipromoin sih. Ini salahnya ini sih. Bener. Paham gitu. Aduh. Lagi. Bener juga sih ya. Oke, terus sama ini lagi. Begitu kan waktu itu gue denger ya. Cangcuter itu namanya dari awal udah Cangcuter ya? Dari awal udah Cangcuters. Itu gara-gara nggak pakai celana dalam apa gimana sih sebenarnya? Enggak. Apa pakai celana dalam yang lapis-lapis? Itu emang pemikiran yang sangat singkat sekali sih gitu. Jadi gini, ya itu kembali lagi ke tadi geng gua bertiga itu, gua Kibil Dipa itu. Jadi dulu setiap malam minggu tuh main, nongkrong sampai suatu saat lagi nongkrong di sebuah
ya namanya anak muda lah ya dulu tongkrongannya nggak kayak sekarang keren-keren. Gua tongkrongannya tuh di emper toko gitu dulu kan. Jangan cemar deh. Bukan. Convenience store. Convenience store. Biasa lagi nongkrong depan gitu. Tiba-tiba ada sosok gitu. Sosoknya ini cukup, yang lu bikin lucunya tuh karena emang sosoknya itu rada menyeramkan. Ya namanya anak muda kan, begitu datang. Nah dia tuh temennya Kibil. Dia kalau bahasa Sundanya ngomong gini, Bil, inget aing tuh, gitu kan. Ya anak muda berkumpul, tiba-tiba datang sosok seperti itu, bayangkan kan, Bandung, bapak juga pasti tahu lah ya kan, anjir saha iya gitu kan. Wah udah siap-siap aja ya kan semuanya, oke gitu. Tiba-tiba dia mengeluarkan, aing bal, si Cangcut itu mah yang dari tadinya anjing Cangcut karena gitu. Jadi lucu banget. Jadi itu mah nickname-nya dia, nama aslinya ada. Jadi terjadi. Tapi orang itu masih ada. Masih ada. Temennya Kibil SMP, nama aslinya Cahya. Dapat royalti kan dia? Enggak lah. Ini kan ceritanya emang bukan dari ini gitu. Cuman gue udah sering cerita, udah tahu juga, Si Cangcut gitu. Jadi itu akhirnya ketawa. Lagi ya. Dan itu memorable. Jadi tempatnya memorable. Akhirnya itu dijadiin kayak bahasa sama kita pergaulan setelah kejadian itu. Kayak gua misalnya sama si Dipa gitu ketemu kayak cuy tapi pakai cut gitu. Cut. Mana nih malam ini gitu. Yo icut gitu. Nah, kesannya kayak temennya Cutari gitu ya. Kesana cut. Iya. Ya udah dari situ. Terus kalau nggak salah tuh zaman itu belum media sosial lah, cuman zaman itu lagi munculnya digital kamera. Nah salah satu ada temen, jadi kita tuh berempat sebenarnya, ada satu lagi si Uri lah ini namanya. Nah si Uri ini punya kamera digital gitu, terus kita kalau jalan-jalan nongkrong tuh suka kayak foto-foto, terus foto-fotonya posenya gaya anak band dong, gaya anak band. Itu belum bikin band, gaya anak band gitu kan. Gaya anak band. Ditaruh di folder. Nggak banget sih nih. Iya makanya kan nggak banget kan, asal malah ditaruh di ini belum semua nih, taruh di folder, dikumpulin nih. Foldernya apa ya? Pungges lah nama foldernya Cangcuter gitu. Oh itu awalnya mulai dari situ. Nama foldernya Cangcuter gitu. Aduh. Jadi nggak ada kaitannya kepikiran ke sana ke celana dalam itu nggak sih sebenarnya. Nggak ada. Cuman ada momentum. Ada momentum itu aja gitu. Nah, waktu itu kan lu sempat bikin dan ternyata bagus ya animonya. Yang mana nih? Album pertama, iya. Karena kalau lu nggak bagus nggak mungkin nama. Iya sih. Iya kan? Iya. Berarti bagus dong, karena lu rekaman tuh tahun? Jadi sebetulnya 2007 itu gua udah rekaman indie sebelum masuk Sony. Itu dulu produsernya Uki X Noah. Oh si Uki. Iya gitu. Jadi dulu sempat album kita keluar satu album. Itu karena temen apa karena lu bagus? Karena temen. Oh karena temen. Jadi yang nggak tahu sih. Jadi Kibil yang main gitar itu tuh dulu waktu SMP SMA-nya itu bikin band sama Uki, sama Ariel, sama drummernya kita sekarang sama Erik gitu. Oke. Nah jadi begitu jadi dulu tuh gue inget mereka tuh emang deket banget Uki, Ariel sama Kibil itu. Jadi dulu zaman mereka masih Peter Pan aja kayak ada lagu baru mereka bikin suka Bil dengerin nih gitu. Nah mungkin saat itu Kibil bikin band Cangcuter sini. Kita bikin demo, terus dia ya itu ngedengerin progresnya ke si Uki. Ki dengerin nih, gue bikin band baru gitu. Awalnya si Uki berani gitu, ini band acak-acakan banget sih gitu kan. Ya, gitu kan namanya juga. Lagu yang itu udah ada yang pertama? Belum, itu baru 4 lagu gue bikin. Mungkin nggak tahu ada namanya Awas Angkot. Judulnya Hey Nona, Semarak Disco Party, sama Pria Idaman Wanita. Itu judulnya aja udah anti mainstream. Angkot apa? Awas Angkot. Itu gara-gara nyebrang tuh. Anjir, angkot kan suka nggak lihat-lihat tuh kalau di Bandung ya kan. Wah, lagu pertama kita. Awas Untung nggak ledeng. Abdul Wais Ledeng. Oke, terus ini diproduksi itu tahun segitu kan? Iya. Sedangkan 2004 kan lu baru bikin. Betul. Nah sampai 2007 itu lu tuh manggung. Jadi dengan lagu sendiri. Gaya amat, siapa yang mau bayar lu? Kan gak ada yang tahu. Susah Pak ngulik lagu orang masalahnya. Itu tuh alasan kita bikin lagu sendiri tuh karena anjir males banget sih ngulik lagu orang. Bisa sih teman, kayaknya harus berlatihan berbulan-bulan. Iya, cuman maksudnya pada saat lu manggung nih pertama atau kedua atau ketiga gitu. Kan gak ada yang tahu lagu lu. Emang gak ada yang tahu. Terus lu ada yang mau ngasih panggung lu? Makanya ya gak tahu lah ya. Jadi apa nyogok? Enggak. Justru itu gue menghindari itu semua. Justru jadi gini.
waktu kita bikin band ini, jadi gini, gue kan berteman dari tahun 2000 dan kita udah tahu background masing-masing nih. Si Dipa itu sebetulnya dulu pernah punya band SMA-nya tapi dia main gitar rhythm. Kalau yang paling musikalitasnya paling tinggi itu sebetulnya Kibil gitu. Kibil sempat ngeband yang tadi sama Ariel sama segala macam, tapi dia vokalis waktu itu. Kibil emang suaranya bagus. Lebih bagus dari gue kalau dia mah emang. Terus keluarganya juga seniman juga tuh kalau itu udah darah sejati lah ya kalau Kibil nih. Nah dia dulu vokalis sambil main gitar akustik. Nah, yang ngelitnya Uki kan. Nah, gua juga punya band sebelumnya sama teman-teman SMA gitu. Jadi kita sama-sama senang dengerin musik waktu itu. Cuman kita nggak pernah ngambil keputusan kayak kita bikin band yuk, kita bikin band karena kita tahu kita mau bikin band nggak jelas juga nih urutannya kayak gimana. Nah, sampai akhirnya 2004 ini kayak udah bosen banget kita ngapain lagi ya, kayaknya tiap malam minggu ngabisin duit gitu kan. Ya udah kita jadiin aja bikin band gitu. Udah Dip, lu main bass aja. Ya meskipun dia dulunya main gitar itu, bass kan kurang lebih simpelnya kan sama lah gitu. Main bass kan. Oh dia bass ya? Bass, dia main bass. Akhirnya gitu, ya udah. Tadinya gua mau main drum, cuman anjing lu makin tapi bisa lo yuk kemana? Iya pernah les, cuman ya jauh lah. Udah lu mending jadi vokalis aja sih. Kumaha ngagayana. Nah itu di belakang soalnya kan. Tekan foto deh. Susah gitu kan, nggak kelihatan gitu. Udah lu vokalis aja gitu. Oke, Kibil main gitar, akhirnya terus kita ngerekrut kan, tadinya additional tuh. Jadi tadinya Cangkur itu cuma bertiga, 2 additional, Alda sama Erik ini gitu. Alda ini gitarisnya Kibil juga sempat ngeband sama dia SMA. Ya Erik yang tadi yang ngeband sama Ariel sama Uki kan. Nah, itu ditarik. Nah, terus ya itu karena permasalahannya kalau bawain lagu orang, males banget sih ngulik-ngulik gitu kan. Ribet lah. Zaman itu kan belum kayak sekarang tinggal googling ya kan. Dengerin gitu kan. Lu beli kaset. Ya harus beli kaset, beli CD kalau nggak minimal ya kan gitu. Udahlah males, udah kita bikin lagu aja. Nah, bikin lagu, terus gimana cara manggungnya? Dulu di zaman itu biasanya pada bikin demo terus ditawar-tawarin tuh ke acara biasanya kan gitu. Karena memang di zaman itu tuh emang lagi gaya indie banget ya. Iya, bener. Jadi emang lagi musim juga sih bikin lagu lah, punya band langsung bikin lagu tuh emang udah musimnya. Itu musim. Tahun 2000-an tuh emang kayak gitu semua gitu. Nah, cuman kita ngerasa gini, ini kan kita baru ngeband nih dengan format yang sebetulnya semuanya kagak ada yang musikalitas tinggi lah ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gitu. Kita gini aja, kita ikutan audisi atau kalau dulu sebutannya seleksi. Oh, seleksi ya kan? Kalau zaman dulu sebutannya. Iya, seleksi itu. Ada seleksian ya? Ya, ada seleksian, ada seleksian kita ikutan misalnya untuk acara pensi, biasanya untuk acara pendaftaran bayar, Man. Mana bayar 10.000, 15.000, 20.000 tuh. Kalau lulus berarti kita sah jadi anak band gitu. Oh, awalnya gitu. Awalnya gitu. Lulus, bawain lagu sendiri dan sudah berseragam. Lu seragammu apa? Ya itu dengan gaya Cangcuter zaman dulu pakai jaket kulit. Itu tuh dari awal. Gitu. Jadi emang band ini tuh dibentuk justru itunya dulu, konsep visualnya dulu. Kayak orang nyiun bandnya, musiknya mana nanti kita berseragam. Nah, gayanya jazz gitu, ininya gini. Nanti kalau udah rada terkenal, ada bahasanya tuh waktu itu. Ada rada terkenal mah rada lebih santai aja gitu, gini. Musiknya mah belum diobrolin, kumangke musiknya mah kalem lah. Rock and roll mah itu udah nggak ada aturan itu gitu kan. Tapi gelo gitu. Bikin tuh konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu, nanti aksi panggungnya begini gitu. Aksi panggungnya udah dipikirin gitu. Wah, ini one of a kind sih. Jadi ini boleh juga nih buat kalian yang punya nyali gila. Ini ternyata it's work. Ya. It's work ya. Ya bekerja sih. Maksudnya karena dulu gini, seni itu nggak bisa dikotak-kotakin sih gitu. Mau lu di seni musik, ya seni musik kan sebetulnya nggak cuma harus lu fokus di musiknya doang. Tapi kan harus tampil. Iya gitu. Lu banyak di segala lini, mau panggungnya, mau visual lu dalam ininya, semuanya adalah seni kan, yang penting ekspresinya kan. Gitu aja. Jadi ya. Kita ngerasa waktu itu kayak ya orang lain udah banyak nih yang kayak fokus untuk di musiknya, ya The Cangcuters mungkin ngambil sisi yang lain. Berarti lu juga ada segi marketingnya juga untuk membuat kurang lebih mungkin secara tidak disadari, secara disadari iya. Oke. Di sini akhirnya lu make it dong, lu manggung dan banyak yang seneng dong. Alhamdulillah. Bandung, wah nyekel lah. 2005 itu udah tiap weekend manggung. Wede. 2005 2006. Rada terkenal udah oke tuh ya. Rada terkenal. Itu tuh dulu ada kalau di Bandung namanya Koran Pikiran Rakyat. Oh, PR. Tiap hari Rabu apa Kamis tuh ada selipannya namanya Belia. Itu isinya
rubrik-rubrik tentang anak SMA segala macam. Cangcuter setiap minggu ada. Ini kayak Pasikom. Yoi. Pasikom. Ya. Minggu ada ya? Ya, minggu ada tuh. Udah mulai lah dari situ kayak gitu. Jadi lumayan lah kalau di tempat nongkrong mah diomongin baturnya. Iya. Cangcuter. Iya. Oke. Tapi cuma skup Bandung. Skup Jawa sampai Bali lah kurang lebih. Oh, udah sampai ke sana-sana. Lumayan. Belum rekaman ya? Belum masuk Sony. Gokil. Belum masuk Sony. Kayak dating Yudu tuh. Oke. Ya. Akhirnya lu dilirik Sony. Akhirnya dilirik Sony ya. 2007. 2007 akhir. Ya kalau nggak salah. Soalnya kita rilis tuh 2008 awal. Kalau nggak salah ya benar. Lagu yang keluar pertama itu adalah I Love You Bibe. Jadi gini. I Love You Bibe. Ya. Jadi ceritanya ketika kita rame, kemudian Pak Ian, waktu itu ada namanya salah satu ya rekan lah gitu, Kang Iyu dulu tuh. Nah dia tuh pernah kerja di salah satu. Tahu Kang Iyu. Tahu kan? Nah dia dulu kerja di radio kan. Sempet di RCTI juga kan? Betul, habis itu ke RCTI. Nah nanya, cariin gua ini dong, band kata dia gitu kan, buat di Sony. Pak Ian tuh bilang. Oh terus dia yang ngomong dong. Kang Iyu yang bilang, gua ada nih katanya nih anak-anak Bandung nih katanya, Cangcuters. Dan pas kebetulan gua itu mau manggung di Indosiar. Hah? Kok udah manggung di Indosiar? Dan itu acara spesial lagi, 1 jam bersama The Cangcuter versus The Upstairs. Waktu itu indie-indian lah pokoknya. Iya gitu. Oh pas banget tuh. Jadi dulu tuh itu temanya waktu itu Raja Pensi Bandung melawan Raja Pensi Jakarta. Oh ya, Upstairs Jakarta. Iya, gitu. Nontonlah Pak Ian di situ, tertarik lah. Jadi gua mah ya bukan gimana ya, maksudnya gua mah bukan yang ngirim-ngirimin demo ini, bergen powernya. Nggak level. Ya bukan kebenarannya gitu. Aduh, gua tuh orangnya paling nggak enak. Nggak apa-apa, sombong dulu loh. Iya. Belum ngeton sombong dulu. Yoi, gitu. Jadi memang kita yang ditarik sama Pak Ian gitu. Berarti lu mah nggak ngalamin yang ngasih demo ke Aquarius ya? Nggak ada. Pak Ian mau. Nah, terus gue bilang kan, Pak Ian kita mah sebenarnya udah ngeluarin album nih gitu sama Ukiin, namanya dulu Master Plan Records lah ada. Judul albumnya Mencoba Sukses. Waktu itu Pak Ian itu kepengennya si lagu ini dirilis ulang di Sony gitu. Anak-anak kan biasa masih muda dan idealis dong. Nggak mau. Nggak keren dong, cuman rilis ulang doang, apa bedanya gitu ya kan. Cover itu namanya. Iya, biar itu jadi lantar legend nih Mencoba Suksesnya ya kan gitu. Akhirnya repackage boleh, tapi kita mau take out 4 lagu, masukin 4 lagu baru. Gitu. Jadi 4 lagu baru ini salah satunya ada Racun Dunia, I Love You Bibe. Itu malah lagu baru. Itu lagu baru gitu. Nah, masuk situ dirilis ulang Mencoba Sukses Kembali bahasanya, bukan Mencoba Sukses repackage kan standar ya gitu. Mencoba Sukses Kembali. Masuk 4 lagu itu. Tapi di sisi lain, gua PR. Kita tuh sebenarnya udah tahu dari awal bikin band ini tuh Cangcuters mah segmented lah gitu, bukan buat maksudnya seluas-luasnya pasarnya gitu. Tapi kita juga tidak pernah orangnya tuh tipikal yang kalau diajakin ayo. Nah pas diajakin Sony ini kan mikir ya, wah masuk label gede berarti distribusinya Nusantara nih, nasional kan gitu dulu tuh mikirnya. Gimana cara? Mikir lagi. Gimana cara makanya ya jangan sampai malu dong udah masuk label nggak laku kan lebih gak enak kan. Iya gitu kan. Nah akhirnya ya alhamdulillah itu ada kendaraannya yang namanya si film Tarik Jabrix ini. Itu bersamaan keluarnya ya? Bersamaan. Dia jadi soundtracknya? Jadi soundtracknya. Jadi itu sebenarnya strategi promosi kita. Tarik Jabrix lu main ya? Kelima-limanya. Ya semuanya main. Semuanya main? Iya. Jadi lu begitu keluar album, lu juga main film semua? Yes. Gokil. Ini bener nih keberuntungannya. Jadi dulu berpikir gini Bang. Kan kalau zaman dulu kan bikin video klip tuh 1-2 video klip kan album kan. Daripada bikin 1-2 video klip, mendingan gue bikin 1 film isinya 12 lagu The Cangcuter semua. Klip semua ya? Iya, kan soundtrack ya kan. Gokil. Iya kan gitu. Terus penyebarannya luas. Jadi dulu sempat lucu. Di Jawa Bali mereka udah tahu tentang Cangcuters Band gitu ya. Tapi karena Jabrixnya meledak, jadi kita kalau keluar dari Pulau Jawa meledak gitu film ya? Meledak. Iya, gue juga nonton soalnya. Jadi di luar itu tuh orang taunya kita tuh pemain film lu baru ngeband. Ya gitu. Gokil. Gitu. Jadi mensiasati itu sebenarnya strategi promosi aja. Oke. I Love You Bibe. Lu bikin gaya
itu cuplikan film apa memang kalau yang Yang di video klip ya? itu? Ada cuplikan filmnya, ada Tapi cuplikan film. ada konsep juga untuk video klipnya kan? Ini konsep juga, Oke. iya. Konsep juga itu pengen. Itu kan semi-semi bercanda ya? Iya. Ya karena film komedi juga kan yang iya, bikin Tari oke. Jabriknya. Itu semua konsep lagu lu waktu itu dibikin begitu juga. Memang santai aja lah gitu. Iya. Iya memang, iya benar. Seseruan aja lah. Betul, tapi maksudnya sebenarnya kecenderungannya bukan pengen berkomedi misalnya Iya, kan beda tuh. Iya. Kayak misalnya kayak kalau dulu ada P Project dia bikin parodi lagu. Itu kabaret. Iya, benar gitu kan. Kalau kita tuh memang ngalir aja bikin dalam pengertian bikin yang wah yang kayak gini udah sering nih, yang kayak gini udah banyak kayak gitu. Sebenarnya lebih kayak kesana gitu. Ya mungkin tangkapan ya pemilihan katanya, diksinya atau ceritanya mungkin karena berbeda akhirnya jadi jatuhnya bisa dibilang lucu, bisa dibilang lucu juga. Enggak juga sih, lu musiknya serius soalnya ya. Serius. Ngomongnya bikinnya benar gitu. Bener kok bikin. Ya, kan? Sangat bener. Orang gua tek vokal aja doh sampai gua. Kalau lu nggak nyanyi kan gaya yang penting. Iya, tapi kan kalau rekaman harus nyanyi, Bang, harus bener. Buset, gua mati lagu masih ada. Itu kalau nggak bener gua nyanyinya kan itu. Tapi one take nggak? Enggak dong. Ya kali one take gua masih awal-awal mah wah gila itu pembelajaran banget buat gua. Begitu lu meledak. Di lagu itu semua tocang shooter panggung lu lebih gila lagi kan. Indonesia nih mainnya nih. Lu berlima ya? Berlima. Itu sama kayak anak band lain atau kan lu mah kan beda nih konsep dulu ini kan pola pikir lu kayak reverse gitu kan. Sama nggak tapi senengnya selamatan makanya kos gitu tuh. Selamatan gimana tuh maksudnya? Wah happy banget kita selamatan keluarga gitu. Pakai gitu apa enggak? Iyalah. Tetap itu mah. Seneng tetap gitu maksudnya. Justru ada satu hal nih, kalau ini cerita pribadi gue ya. Jadi dulu nyokap gue, kan gue udah mulai band-bandan tuh sama Cangcuters. Nyokap gue tuh sempat risih. Kenapa nama bandnya Cangcuters kan? Iya, Gitu. namanya sih. Namanya, gitu kan. Karena dia mau ngebanggain, anak saya vokalisnya. Jadi kayaknya hal yang tadi Lupain aja. hal yang gua tadi ketemu si Cangcut itu terjadi sama nyokap gua kali ya. Wah, anak ibu ini yang ngeband apa nama bandnya Cangcuters, nah itu langsung Cangcuters gitu kali ya. Iya sih, nyokap lu bingung. Iya. Anak ibu yang vokalis bukan. Itu mungkin tidak pernah sampai tahap itu. Sampai pada akhirnya jadi di tahun 2007 2006 kita launching tahun 2000 berapa ya? Di tahun berapa dia lupa gua di 7 konser model tekad itu. Jadi kita bikin launching si album yang tadi sama Uki itu di TSM di Bandung namanya di TSM. BSM kalau dulu masih BSM. Itu yang datang ribuan orang penuh. Ya keluarga diundang kan. Dari situ baru nyokap gua ngasih restu istilahnya gitu. Oh, anak gua tuh banyak yang seneng. Gitu. Tenanawan lah baik Cangcuters kayak alis. Malu juga ditahan aja. Hoki. Dari situ. Nah, gitu ya? akhirnya nggak tahu gimana, pokoknya makin kesini tuh kita tuh gimana ya? Kita berlima, terus orang tua kita tuh ibu-ibunya juga akhirnya ngegeng. Oh iya. Iya. Ibu-ibunya kita tuh apa ter? Ibu-ibu ter? Bukan, Mama Cute. Mama Cute. Padahal Mama Cut. Iya, Mama Cute. Mama Cut ya. Mamanya para Cangcut. Itu dari situ. Good. Gitu. Boleh juga. Nah, jadi ya maksudnya kalau yang tadi kayak selamat dan apa kayak gitu tuh udah jadi tradisi buat kita gitu. Lu setelah meledak itu lu kan sering jadi di TV, lu ketemu akhirnya menjadi band salah satu band papan atas waktu pada saat itu. Sampai sekarang nama lu ada di atas nih. Amin. Merubah nggak Apanya nih? pola hidup lu, cara bermain lu, cara rock and roll lu, ada yang hilang apa enggak? Kayak gitunya tuh. Karena kan ada yang kalau bahasa Sunda ada pindah pilumpangan. Terus ada lagi yang, udah beda nih, standar hidup udah beda. Yang tadinya nongkrong, yang tadi lu bilang di emper-emper, sekarang, sorry gue harus kayaknya harus yang ada AC nih. Misalnya gitu. Ada nggak perubahan di antara kalian kayak gitu-gitu? Ini soalnya common, ini yang gue tanya adalah common sekali. Mungkin ya. Nggak tahu sih, so far nggak tahu. Kalau gue pribadi sih gue ngerasanya nggak, malah nggak sama sekali nggak ada yang berubah kok gue. Anak-anak semuanya juga nggak ada? Nggak ada. Ya apa ya? Kita tuh
dari dulu standar lah ya, zaman dulu misalnya kayak kalau ke kampus apa masih ngangkot apa segala macem public transportation gitu nggak pernah gua risih. Gua juga nggak pernah ngerasa kayak dimanapun gua harus misalnya ke tempat publik terus gua jadi aduh males atau apa gitu, aku terganggu gitu. Enggak, gua cuek kayaknya sih ya, gua cuek-cuek. Cuman mungkin ada mungkin momentum-momentum yang kayak misalnya oh ini nanti bakal lebih kayak gini, gue lagi sama keluarga, takutnya kalau tempatnya rame dan gue merasa di situ bakal gue diramein nih gitu, kasihan misalnya keluarga gue nanti terganggu atau gimana kayak gitu. Nah, cuman itu lebih ke kenyamanan doang. Iya gitu, jadi lebih ke kesananya. Kalau secara gue pribadi, gue kayaknya nongkrong juga masih sama, santai aja, ketahuan gitu. Sama. Pernah ada konflik nggak? Sama siapa nih? Sama pemain band lo? Alhamdulillah konfliknya sih mungkin ada, konflik ada pasti. Tapi alhamdulillah selalu ada solusi. Ya bukan konflik yang akhirnya jadi enggak ya. Gitu. Jadi kalau bahasa dulu ada temen gua selalu bilang, lu mah bagusnya band lu tuh udah berteman dulu baru bikin band. Jadi katanya kalau orangnya udah berteman dulu bikin bandnya jauh lebih langgeng. Ya mungkin iya sih, karena kita ngerasain sekarang sampai saat ini kita tuh udah kayak udah tahu lah daleman-daleman anak-anak gitu, baik buruknya udah tahu gitu. Jadi udah, dan dari dulu nggak diomongin. Ibaratnya sama anak-anaknya masing-masing udah kayak ponakan sendiri. Iya. Gua antar personil pun udah dari dulu kalau nggak enakan udah langsung diomongin aja gitu, nggak pernah dipendem-pendem. Oke, good. Nah, yang gue mau tanyakan lagi adalah pada saat lu meledak, sampai ke film-filmnya, dari film dapat duit. Dari si lagu dapat duit, iklan, panggung. Iya. Anjing bengar mana anjing? Masa sih? Enggak lah, belum Raffi Ahmad lah. Raffi Ahmad bukan kaya kalau dia berlebihan. Nah, lu bisa kebeli apa aja? Aduh. Apa ya? Maksudnya lu bisa rumah beli sendiri? Jadi gini, ini gue kasih sebuah fun fact aja nih, fun fact. Jadi The Changcuters dari awal setelah kita berhasil masuk panggung-panggung dan kemudian mulai komersil, dan artinya dalam artian panggungnya mulai ada duitnya gitu, kita tuh menerapkan sistem gaji. The Changcuters itu gajian. Kayak Naif loh. Oh ya? Naif gitu? Oh, mungkin gue baru tahu itu. Ya, jadi itu bubar akhirnya. Enggak, bukan soal itu, bukan. Iya. Maksudnya si Naif juga dulu gitu. Jadi dulu ngomong sama gue, Fer, kalau kita nggak tahu, Fer, didapatnya berapa. Kalau gue mah kan nggak set bagi. Nah, iya. Nah, itu yang bisa hilang tuh itu. Karena apa? Masuk ke istri. Set. Langsung hilang. Hanya numpang lewat. Nah, kalau si Naif itu dari dulu digaji. Gajian jadi juga. Kayak perusahaan, jadi gaji. Ya. Jadi pada saat rainy days, nggak ada panggung, juga tetap gajian. Seperti itu. Sama. Kan? Oke. Persis. Jadi ya nggak ada yang berlebihan di kita. Rocker. Nggak pernah tuh jadi rockstar. Nggak pernah ngerasain gua. Ini bagus juga. Sebenarnya bagus sih. Jadi ibaratnya sengetop apapun lu, standar lu akan paling naiknya sedikit-sedikit ya. Iya. Yang tadinya gajinya misalnya 10 juta, akhirnya jadi 350 juta. Enggak ya, itu jangan. Amin, gua sih, amin. Enggak, ibaratnya jadi bertahap lah per keperluannya. Iya, benar. Wah, good sih itu untuk membuat kita nggak berbeda ya, nggak jadi manusia yang berbeda. Dan yang malah gue paling bersyukurnya itu, ya itu kemarin pandemi. Oh iya, orang-orang nggak ada panggung. Lu aman, masih digaji. Masih gajian. Dan itu akhirnya gue tahu literally arti dari gabut. Gaji buta. Itu ya, 2 tahun lo gaji buta. 2 tahun. Padahal duit dia sendiri. Iya. Jadi gue ngomong, gue mah biasa-biasa aja. Yang kaya Changcuters yang kayaknya. Karena duit kasnya emang di situ semua gitu. Kita puterin semua segala macam gitu. Manajernya siapa? Sekarang yang jadi manajernya itu si Dipa yang main bass gitu. Jadi kalau divisi keuangannya beda lagi yang main gitar. Si Alda, ya. Gitu. Kalian sendiri ya? Iya, jadi kita berlima tuh punya divisi masing-masing gitu. Gue ya bagian desain grafis, Kibil itu fashion research and development bahasanya. Tapi kalau sistem gaji gitu bisa gini nggak? Ini kan kita gajian, gaji seorang 10 juta lah, oke? Yes. Terus tentu 2 minggu kemudian, kasbon deh. Iya pasti ada. Iya pasti ada, namanya perusahaan.
Bisa dong. Ada dong. Coba dulu nih. Kenapa? Ada. Majikan biasa. Iya. Kayak staycation. Iya. Ada itu. Ada itu. Ada. Gitu. Jadi begitu. Jadi kita sebenarnya gaji tapi nanti ada 2 bonus tuh di habis lebaran sama di akhir tahun. Oh, awit itu ya. Gitu. Jadi ketahuan tuh kalau yang terakhir nggak dapat bonus kasbonnya lomba sih. Gitu. Wow, tapi gila loh. Nggak banyak band yang punya manajemen sebagus itu. Yang gue tahu manajemennya bagus itu, ya salah satunya akhirnya lu Naif, Kahitna tuh. Itu bagus tuh kayak manajemennya. Wow, jadi gitu ya. Jadi, Gitu. Oke. Sampai sekarang masih diterapkan. Sampai sekarang. Kan udah nggak pandemi. Iya, itu kan bukan buat pandemi. Pandemik habis nggak? Sempat mau habis nggak? Sempet. Itu udah di terakhir, Bapak. Ada tinggal, apalagi kita harus bikin apa ini? Udah di... Nah gitu dulu kita mikirnya gini, meskipun selesai pandemi, kan nggak mungkin lagi langsung kebuka gitu kan. Pasti kan ada 3-4 bulan lah ya. Gua mah pokoknya udah siap-siap aja. Ini ikat pinggang jangan dilonggarin dulu nih, udah kencengin aja gitu. Ya cuman ya alhamdulillah memang nggak pernah ada yang tahu ya namanya jalan Tuhan kan gitu. Iya. Tiba-tiba ya memang acara banyak banget kan gitu di semua tempat kan di Indonesia jadi kebagian lagi ya. Iya. Gitu dalam waktu kurun belum kan tuh pandemi itu ibaratnya terbuka tuh 2021 pertengahan kan kalau tapi masih ada lagi Omicron kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi 2022 pertengahan pokoknya intinya Iya. nggak nyampe setahun alhamdulillah itu kas udah naik udah keisi lagi malah. Udah keisi lagi. Iya ampun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu mah. Oke, sekarang ke depannya ada rencana lagi bikin apa selain manggung-manggung ngambilin lagi uang kas tadi. Iya, oke. Lu lagi bikin. Jadi sebenarnya gini, kalau mengulang lagi jadi gini, kalau gue ngelihat ke belakang tuh sebetulnya si Cangcuters berlima ini sebetulnya oke lah, let's say kita bukan anak-anak yang terakhir dari bermain musik yang emang bener-bener musikalitas tinggi lah gitu. Tapi kita berlima ini kayak ibaratnya orang anak-anak kreatif bikin sebuah project tema musik yaitu The Cangcuters. Jadi dari awal udah kepikiran tuh The Cangcuters itu emang nggak mau cuma jadi band, tapi pengen jadi brand. Oh, pengen jadi brand. Betul. Oke. Gitu. Jadi dari dulu kita udah pengen tuh sebetulnya kayak The Cangcuters itu nggak cuman dapat penghasilan dari manggung dan musiknya. Pengen dilebarin, mau itu dari kuliner, mau itu dari apapun gitu, dari merchandise, dari apapun lah gitu bisnisnya. Yang menggunakan nama IP. Dulu belum ditemuin sih bahasa IP ya sebenarnya The Cangcuters ini bisa cuma namanya doang tapi udah bisa mencakup segala bidang gitu. Nah, cuman dulu itu karena memang waktunya terbatas, terus kayak nggak kepegang akhirnya sama kita si mimpi itu, si cita-cita itu. Pas kemarin pandemi karena akhirnya waktunya luang. Jadi mikir KB. Kita mikir lagi gitu. Akhirnya kita rembugan dan memang jalannya jadi kan waktu pandemi itu ibaratnya grup WhatsApp bertambah kan gitu. Panggil si ini ketemuan sama ini, ayo kita bikin sesuatu yuk. Pokoknya semuanya itu. Lu ngapain pandemi? Meeting gua. Meeting semua isinya. Ketemu si A, gua punya ide gini kita bikin ini. Hayu. Bikin grup WhatsApp pula. Oke, pindah lagi nih. Ada ini nih. Hayu. Nah, tapi semua wacana itu akhirnya baru berjalan setelah pandemi nih. Anjir, nanti ini manggung udah banyak kerjaan masih udah janjian kan gitu. Jadi mungkin itu salah satu kedepannya yang kita mau coba tekunin dan kita seriusin lagi adalah hal-hal tersebut gitu. Kita punya ada sebuah kerjasama sama sebuah brand dan produk yang Liquid, ada Liquid gitu. Kita bikin usaha kuliner, jadi di base camp kita di belakang kita kerjasama sama temen, kita bikin kuliner juga gitu. Oke, itu yang konservatifnya kan. Kalau yang digitalnya? Yang digitalnya tetap tetap berusaha membuat konten-konten yang di platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, tetap dibikin semuanya, pokoknya tetap dibikin dengan tim akhirnya gitu. Ini single lu? Lagi di perjalanan. Wah, sedap. Jadi bakal ada lagu baru lagi dong? Insya Allah harusnya sih, kepengennya sih
tahun ini keluar 1 single dulu deh. Tahun depan album. Kalau kalian memang kan yang suka tuh kayak kemarin tuh cangcuter dong, cangcuter. Oke. Jangan cuman cangcuter dong, cangcuter. Tapi pas bagian ada karyanya pada nggak lihat. Malah kalau ketemu, kalau itu lagi, kapan nih? Padahal kita udah keluar. Lagu barunya mana nih? Bosen nih lagunya Racunnya LFBB. Main lu yang kurang jauh. Tidur lu kemiringan. Yoi. Ya, jadi tolong di respect. Nanti kalau misalnya memang ada, ntar gue lu mau linknya gue kasih di caption. Boleh. Apapun yang mau itu sama sekalian. Aduh, ternyata gue ketemu sama seorang konseptor yang tidak dikonsep. Ya, bener. Konseptor yang tidak konsep ini. Bener. Tapi ada luck di sini yang bagus juga. Tapi ini banyak pelajarannya buat kalian yang mau main musik, yang mau ngeband, go ahead aja. Tapi konsep itu ternyata perlu. Jangan yang asal-asalan ngeband, biasanya juga jadi skala prioritasnya juga jadi beda nih antara temen sama temen. Mendingan samain visi dan misinya dulu nih kayak Om Tria ya. Iya. Ya benar sih ya. Intinya sih sebenarnya just be yourself aja gitu. Ya. Jadi diri sendiri aja gitu ya. Yang gua alamin kejadian suksesnya si The Changcuters pun karena memang kita ya udah ya kita kepengennya kita bikin band yang kayak gini gitu. Jadi ketika sukses gue tahu bahwa itu ya memang udah kita pikirin dari awal. Ketika nggak sukses pun gue nggak ngerasa sedih gitu. Karena lu seneng. Karena gue seneng gitu. Karena gue ngejalanin sesuatu yang memang kita kepengen gitu. Oke. Kalau band lu ini kan sebenarnya genrenya apa sih? Rock and roll kan? Ya boleh dibilang begitu. Banyaknya lagunya soalnya rock and roll. Akan lewat keluar dari itu apa akan tetap begitu terus? Kalau misalnya kita ngelihat lini rock and roll-nya sendiri kan sebetulnya rock and roll itu sebetulnya kalau style lo rock and roll. Rock and roll itu kan kalau sebenarnya bukan genre musik. Iya, bukan. Musiknya bukan. itu dia ini misalnya dari dulu mungkin di blues, di rhythm and blues segala macam gitu kan. Jadi kan ada kita kenapa milih rock and roll itu karena ya itu di situ nggak ada aturan. Jadi ketika lu bilang ketika gue ketemu misalnya sama orang, rock and roll nggak harusnya gini, belajar dulu deh lu, gitu. Ya, rock and roll itu lifestyle. Rock and roll itu nggak ada aturan. Ya. Terserah lu mau mengekspresikan bagaimana, lu mau mengklaim self. Ada rockabilly, ada macam-macam. Banyak gitu, terserah gitu kok. Gitu. Jadi, tapi lu akan di situ terus atau akan masuk ke pop juga? Nggak menutup kemungkinan dong. Terserah lu juga dong. Karena ya itu, jadi mungkin mengambil elemen jadinya ya kan, ngambil Anda dong dimasukin. Masuk menurut saya. Iya, ya mungkin ya itu. Jadi mungkin kita senangnya gitu. Misalnya ini rock and roll-nya basicnya begini, tapi misalnya ada jazz-nya, ada funk-nya, ada pop-nya, ada mungkin apapun itu gitu. Lagi kepengennya itu ya gitu. Sampai saat ini tuh bener kita kalau bahkan sampai bikin lagu pun sesuatu yang emang kita pengen aja gitu. Iya, bodo amat dengan kan tadi lu ngomongnya kan gini, harus dikonsep dulu. Nah, itu konsep lu udah nyampe ke situ belum? Di konsep kayaknya gue mau kesini nih. Gue nih harus yang album berikutnya, gue mau gini nih. Enggak, belum sampai ke situ. Gimana ya dibilang udah sih sebetulnya kayak yang sebelumnya ini kita kan bikin trilogi. Trilogi itu udah dari tahun 2000 itu trilogi itu jadi ada 3 album itu berkesinambungan semua namanya Visualis, Binauralis, Loyalis. Itu rilis Visualis pertama itu 2013 tapi di tahun 2013 ini kita udah konsep 3-3-nya sampai ini gitu jadi udah diplot tuh big scheme gambaran besarnya tuh kayak gitu. Lu harus ketemu Anji. Kenapa tuh? Sama kayak lu orangnya. Dia mau bikin album ini udah di sini nih, udah bikinnya albumnya di sini. Mungkin ya gitulah jalan-jalannya pemikir pasti yang gak jauh-jauh mungkin ya gitu. Iya, kan. ini ada teman lo nih. Iya, udah lama gak ketemu. Dulu sering banget ketemu sama Anji. Tria, thank you banget. Sama-sama kita yang thank you. Ferdi. Sebelum kita bubar kita cheers dulu. Siap. Cheers dulu. Cheers. Hari nih. Aduh. Kita ada YouTube nih juga boleh loh. Nggak apa-apa kan ya? Kayaknya semua YouTube harus pakai. Harus pakai. Ini ada luar dalam cool ini. Luar dalamnya cool soalnya kalau biar ini cool luar dalam. Nah, itu di sini kan dingin tapi tambah cool lagi begini. Oke, thank you untuk waktunya. Sama-sama. Salam buat semua anak-anak. Siap. Semoga kedepannya makin sukses lagi. Amin. Tapi yang penting solidnya yang gue seneng sih. Amin. Solid lo. Dan semoga yang tadi lu lagi bikin tuh semua tuh kuliner apa semua berhasil semua. Amin. Ya, saya belajar dari Bapak lah. Pokoknya banyak cerita-cerita di luar rekor ini. Wah, banyak inspirasi banget. Thank you. Thank you banget. Buat teman-teman sekalian, thank you yang udah nonton sampai habis.
follow Tria, ada YouTube channelnya juga, nanti di caption gue kasih di situ. Apa yang nanti lo mau kasih gue kasih di sini di bawahnya. Yeah. Dan thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Pokoknya apapun buat kebaikan program ini. Oke? Thank you. Bye. Tunggu. Buat kalian lupa ada bonus. Pokoknya gue sekarang mau nyanyi lagunya Alang Sari Cool. Oke? Gue mau bawain jinglenya dia. Pokoknya cool luar dalam. Bang, ini gitar. Hai pemuda dan pemudi, adik kakak mami papi, biar gak panas dalam, ayo mari kita minum apa. Biar gak panas dalam, ayo mari kita minum apa. Minum Alang Sari, cool di dalam ambil Alang Sari, cool di luar nikmatnya Alang Sari. Daun cincau alang-alang, jeruk nipis coolnya alami. Biar gak panas dalam, ayo mari kita minum apa. Minum Alang Sari, cool di dalam, cool di luar. Ambil Alang Sari, cool di dalam, cool di luar. Buat sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, panas dalam hilang. Buat sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, panas dalam hilang. Oke, enakan lagunya kan? Kenapa gua tadi cover? Karena enak lagunya. Kalau kalian suka lagunya, kalian boleh lihat nih musik jinglenya ada di sini nih, QR-nya ya, silakan. Oke, bye.